Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Marcelena dengan NIM 22051204012 dari kelas Teknik Informatika A 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Kemudian untuk table of content atau topik yang akan dibahas, yang pertama ada jaringan komputer, yang kedua ada internet versus intranet, yang ketiga ada data center, dan yang keempat ada macam-macam topologi. Baik, langsung saja ke topik pertama yaitu jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomos. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunak, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Kemudian next ada ilustrasi gambar dari jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut ke topik 2 yaitu internet versus intranet. Internet adalah jaringan global terbuka yang menghubungkan berbagai perangkat dan komputer di seluruh dunia, memberikan akses kepada pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan menjelajahi sumber daya online secara publik. Sementara intranet adalah jaringan pribadi yang dibangun di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memungkinkan anggota internal untuk berbagi data, dokumen, dan sumber daya secara terbatas dan aman. Kemudian untuk perbedaan keduanya secara garis besarnya yaitu internet bersifat publik dan dapat diakses secara umum oleh siapa saja, sedangkan intranet itu dibatasi untuk pengguna internal organisasi untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dalam lingkup yang lebih tertutup. Kemudian ke topik selanjutnya yaitu data center. Data center adalah fasilitas fisik atau pusat komputasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data serta informasi digital. Data center ini dapat berukuran kecil seperti server di dalam rak di ruang server kecil atau sangat besar seperti kompleks bangunan dengan ribuan server dan perangkat komputer yang saling terhubung. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Adalah jaringan komunikasi yang mencakup area sangat kecil, biasanya dalam lingkup pribadi. Contohnya koneksi Bluetooth atau NFC untuk mentransfer data antar perangkat mobile. Kemudian yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Adalah jaringan yang mencakup area lokal seperti di dalam satu gedung, kampus, atau lokasi geografis yang terbatas. Contohnya jaringan komputer di lab yang dihubungkan dengan komputer-komputer, printer, dan server lain untuk berbagi sumber daya. Kemudian next ada MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah jaringan yang mencakup kota atau wilayah metropolitan dan digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN dalam jarak yang lebih luas. Contoh jaringan komputer yang menghubungkan beberapa kantor cabang perusahaan di seluruh kota yang sama. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Adalah jaringan yang mencakup area yang sangat besar, seringkali melintasi perbatasan negara dan benua. Contohnya internet. Internet ini juga contoh yang paling terkenal yang menghubungkan jutaan jaringan dan perangkat di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya ada top 5 data center di dunia. Yang pertama China Telecom Data Center terletak di China. Yang kedua ada China Mobile Hot terletak di China juga.
Kemudian yang ketiga ada The Citadel, terletak di United States. Yang keempat ada Harbin Data Center, terletak di China. Dan yang kelima ada Kolos Data Center, terletak di Norway. Kelima data center ini memiliki lokasi yang strategis, sehingga 5 data center ini terus berkembang di lokasi tersebut. Baik, lanjut ke topik yang terakhir, yaitu mengenal topologi. Apa itu topologi? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel, atau yang lebih dikenal dengan tanpa kabel. Kemudian ada juga macam-macam topologi. Yang pertama, topologi bus. Kelebihan dari topologi bus adalah biaya instalasinya murah karena menggunakan sedikit kabel. Kedua, penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, kalau salah satu kabel putus, workstation lain akan terganggu. Kemudian kedua, proses mengirim dan menerima data kurang efisien. Dan yang ketiga, topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua ada topologi star. Kelebihannya, yang pertama bersifat fleksibel, kedua tingkat keamanan lebih baik daripada topologi bus, yang ketiga mudah untuk deteksi masalah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kemudian kekurangannya biayanya mahal karena kabelnya yang dipakai cukup banyak, dan yang kedua jaringannya masih bergantung dengan terminal pusat. Lanjut ke macam-macam topologi. Yang ketiga ada topologi ring. Yang pertama, kelebihannya mudah diimplementasikan, biaya instalasinya cukup murah. Dan yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Untuk kekurangannya sendiri, topologinya memiliki troubleshooting yang rumit, dan pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Kemudian yang terakhir ada topologi mesh. Kelebihannya sendiri besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, proses instalasinya rumit, membutuhkan banyak kabel, dan biaya instalasinya mahal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.